Kembali di Anju Sore pemirsa, 1 minggu jelang Lebaran, pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat semakin meningkat. Pengunjung datang dari Jakarta dan juga sekitarnya. Umumnya para pengunjung berburu baju Lebaran seperti baju muslim dan makanan khas Lebaran. Pedagang mengaku omset penjualan mereka selama bulan Ramadan ini meningkat hingga 70% dibandingkan hari sebelumnya. Diimbau bagi para pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur juga dipadati pengunjung. Pengunjung rela berdesakan demi bisa membeli baju untuk Idul Fitri yang akan tiba sebentar lagi. Salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ini dipadati pengunjung jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejak pagi hari, warga berdatangan untuk membeli pakaian muslim dan perlengkapan Lebaran. Mereka rela berdesakan supaya bisa mendapatkan pakaian muslim terutama untuk anak-anak. Ini beli baju buat anak sih. Ya, buat Lebaran Bu ya? Iya. Beli baju apa? Baju muslim atau baju apa? Baju koko, baju cewek, cowok, semuanya sih. Kenapa beli baju di sini Bu? Dekat dari rumah soalnya, nggak jauh. Harganya gimana Bu? Iya, harganya menjangkau sih. Ya? Kayaknya menengah ke bawah, atas bisa belanja di sini. Sementara itu bagi penjual pakaian, Hari Raya merupakan berkah tersendiri karena banyak warga membeli baju. Tahun ini omset penjualannya sangat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan pengunjung akan terus memadati pusat perbelanjaan hingga 1 hari sebelum Lebaran untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sepekan menjelang Lebaran, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada daging ayam, telur, bawang merah, dan juga bawang putih. Di pasar tradisional Petisah Kota Medan, Sumatera Utara, harga daging ayam mengalami kenaikan signifikan. Per kilogramnya daging ayam dijual Rp37.000. Sebelumnya harga daging ayam Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini dikarenakan stok daging ayam di distributor menipis. Tidak hanya daging ayam yang mengalami kenaikan, harga komoditas bahan pokok sayuran juga mengalami kenaikan, seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Harga hari ayam ada penaikan 1.000, jadi 37, malam 36. Sebelumnya? Sebelumnya 36, 35, 34, bahkan 33, tiap hari 1.000. Ada bakal mau naik lagi Pak? Insya Allah ada kayaknya ini. Iya, benar. Kalau prediksi saya biasanya naik lagi. Sementara itu ketersediaan minyak goreng kemasan dan curah di pasar tradisional Petisah ini terbatas dan harganya mahal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan harga kebutuhan pangan jelang Lebaran masih relatif stabil dan stoknya dinyatakan aman. Setiap harinya Kementerian Perdagangan akan memantau harga di lebih dari 200 pasar tradisional di 34 provinsi, memastikan tidak ada lonjakan harga yang tidak wajar. Tanggal 25 April 2022 atau H-7 sebelum Idul Fitri dapat kami sampaikan rata-rata harga nasional bahan pokok masih stabil dan stoknya terjaga dengan aman. Beras medium stabil di Rp10.400 per kilogram, beras premium naik tipis Rp100 dibandingkan dengan minggu lalu menjadi Rp12.500 per kilogramnya, gula pasir stabil di Rp14.700 per kilogram, daging sapi naik 1,27% dari Jumat lalu menjadi Rp135.400 per kilogram, sementara daging ayam juga naik Rp700 dibandingkan dengan Jumat lalu menjadi Rp38.000 per kilogram.
Dan harga telur juga naik Rp700 menjadi Rp27.300 per kilogramnya. Kemudian bawang merah naik Rp700 menjadi Rp34.800 per kilogram. Bawang putih turun 0,15% di kisaran Rp30.900 sampai Rp33.000 per kilogram tergantung dari jenisnya. Sementara harga cabai naik 4,3% dibandingkan dengan Jumat lalu di kisaran Rp41.900 sampai Rp47.800 per kilogram tergantung dari jenisnya. Kemudian kedelai stabil di Rp13.900 per kilogram dan harga terigu stabil di Rp11.400 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan premium naik Rp200 dari harga Jumat lalu menjadi Rp26.600 per liter, sementara kemasan sederhana naik tipis Rp100 menjadi Rp23.900 per liternya. Bapak dan Ibu, pantauan harga dan ketersediaan stok ini kami lakukan setiap hari di 34 provinsi untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok khususnya. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Kepolisian Polda Jawa Barat menghadang sebuah mobil yang diduga dikendarai pelaku pencurian dengan pemberatan. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya namun berhasil ditangkap. Dan lantai 2 bangunan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan hangus terbakar. Pemicu kebakaran diduga berasal dari salah satu gudang yang terbakar di lantai 2. News Sore segera kembali.